apa nih? Kita apa nih guys nih? Aduh, kok gue agak tegang ya? Ya wajar. Ini first time cuy, First first time time. ya. Gimana kalau kita kenalan dulu? Oke, boleh. Hai, Lia is here. Aku mama beranak 3 guys. Aku Laila, aku emak anak 1. Boleh kita ceritain background kita sedikit Boleh, kali ya, boleh, karena boleh, ini boleh. baru awal banget nih. Benar. Siapa sih Laila? Ah, Lia siapa sih Lia Lia? ini adalah mama beranak 3 dan kita kebetulan temen bestie kental Bestie kental dari banget. kecil waktu masih jadi Zigot. zigot. Tahu zigot nggak? Bahkan itu nggak ada segede ini, kecil banget tuh kita Iya, ya, benar, sama botol. Ya udah deh gedean itu tuh pokoknya. Iya, betul. Kita itu kebetulan agak jauh ya tinggal dari sini ya, tapi it's okay. Demi podcast ini, ngomong-ngomong kita podcast apa namanya nih? MMK. Apa tuh MMK? Mother kocak. Tapi kocak nggak Agak sih kita? pressure ya, Iya guys, emang. ya. Mudah-mudahan kita kocak sampai terakhir ya guysnya. Bismillah. First time ya guys. Laila sendiri, Laila tadi bilangnya mama beranak anak 1. Oke, kalau boleh tahu nih usianya sekarang udah di Usia siapa nih? Usia anaknya saya? dong. Oh, anaknya. Anak saya usianya 10 tahun. Oke, cewek cowok? Cewek. Oh iya. Kita itu deket banget dari zamannya kecil. Terus udah gitu sekarang sampai punya anak kecil. Yes. Dari anak kecil sampai punya anak kecil. Tapi aku terlalu produktif ya. Iya, dia anaknya 3, Aku banyak terlalu banget banyak. sumpah deh. Kenapa sih nggak ngikutin Program pemerintah? Program Iya. pemerintah? Aku yang terakhir kecolongan Capek guys. deh. Soalnya pada saat itu lagi zaman COVID. Nah, apa itu namanya dulu? WFH. Aktif banget ya Anda ya, Nggak sumpah. ada hiburan lain kan? Oh, jadi hiburannya produktif sekali bikin anak ya. Betul, hiburannya Ampun. gitulah ya, maklum ya mama ya. Kan nggak boleh kemana-mana juga kan waktu Iya, itu benar, kan. benar. Jadi gitu, nonton YouTube capek ya udahlah ke kamar. Agak lain ya emak satu ini ya. Kalau aku anaknya baru 1, anak kamu umur 10 tahun. Cewek ya? Cewek. Oke. Tuh, Aku tuh udah aktivitas 3 sih. Yang pertama, umur berapa ya anak gue? Yang Yalah, pertama. anak sendiri aja lupa saking banyaknya ya. Banyaknya. Yang pertama itu umur 11 tahun, kan beda setahun anak kita. Beda setahun. Umur Nah, 11 tahun. kocaknya lagi apa? Waktu itu, waktu dia hamil Yes. 4 bulan, aku hamil. Iya. Iya kan? Kamu hamil 4 bulan, aku baru hamil. Iya. Gitu dia. Apa iya begitu? Iya. Aku lupa nih. Ya ampun. Memorinya udah habis banget ya kamu ya. Udah baiknya Jadi berpakai. aku udah lama banget kosong kan. Aku ingatnya aku lahiran usia 4 bulan, kamu hamil 4 Oh bulan. iya bener-bener salah, Iya sorry kan? aku yang salah. Iya. Dia lahiran 4 bulan, aku hamil Iya, gitu. betul. Jadi emang sebesti gitu, gimana mau punya anak aja. Kita pun sekarang bestian. Bener, Nggak bestie. Cuma emak-emaknya aja, anak-anak kita juga sekarang Bestie. bestian. Nextnya kita bakal punya beberapa segmen. Yeah. Yang pertama itu kita ada segmen Moms Talk. Ya. Ngebahas Gosip. tentang apa sih? Gosip dong. Mama Gosip. tuh paling dekat sama gosip, Bener. guys. Gosip Gosip yang lagi happening nih sekarang tuh apa sih? Apa ya, mak di pasar itu? Kayak kemarin gue tau nggak? Apa itu? Gue belanja nih ceritanya, gue ke pasar ya guys. Gue ke pasar, perkara belanjaan banyak banget. Masa gue nggak dikasih kantong plastik? Yes. Keresahan ibu-ibu. Keresahan banget sumpah. Karena nggak bawa kantong belanja kan, nggak tahu. Ternyata kata abangnya, bang, kenapa sih ini? Saya belanja kagak dikasih plastik ya, buset dah. Masih saya tenteng belanjaan. Iya po, belanjaannya plastiknya lagi mahal po. Ya, saya perkara plastik doang saya ini jadi. Berarti kita kudu aware tuh deh. Nah betul, jadi bener. Jadi kita kemanapun kayaknya emang wajib banget deh bawa kantong. Tiap apa-apa kayak kudu masukin tas aja ya. Jangan heboh, santai, heboh tegang banget ya. Agak tegang ini, dingin banget. Dingin banget. Lu tahu ini nggak ATM? Nah, kayak ruangan ATM tuh, satu AC, ruangannya kecil ya kan. Adem bener di sini. Adem bener ya Allah. Tolong. Sama satu lagi yang apa jadi tuh? keresahan ibu-ibu, si minyak. Bener. Minyak sayur yang buat masak. Emang kudu apa-apa direbus kali kita ya iya, sekarang bener. Ya. Emang kudu hidup sehat kayaknya sekarang nggak bisa coy, gorengan direbus nggak enak kali. Iya. Nggak.
Jadinya usah. tempenya lemes banget kalau direbus. Kayak sekarang nih 2026 ini emang harus fokus di hidup sehat deh, apa-apa tuh makanan harus direbus, Iya gitu. sih. Ya nggak sih? Karena kita nggak biasa, habit itu belum terbiasa di kita Betul betul kan. betul betul. Iya itu perkara plastik sama minyak, udah deh yang pada perang udahan gimana, repot emak-emak di rumah, ih beneran deh. Tapi perkara, minyak sendiri itu kan deket banget nih sama ibu-ibu kan ya. Kita pakai hampir tiap hari buat bikin makan anak nih kan ya, buat Betul bikin sarapan anak betul. dan suami. Nah kira-kira, lu tuh tim emak-emak yang anaknya suka sarapan atau enggak nih? Ah, kalau kebetulan banget gue tuh tipikal orang yang nggak sarapan Oh dan gitu? sekeluarga. Oh. Laki gue, anak gue juga sama. Nggak nggak sarapan. Jadi bangun tidur, paling minum air putih, terus siap-siap langsung berangkat. Masing-masing aktivitas masing-masing gitu. Jadi kita emang tipikal yang nggak sarapan. Jadi tapi siasatnya gue selalu kasih snack buat Oh, anak dibawain gue, bekal dibawain ya? bekal. Biasanya Biar biar kalau di sekolah dia istirahat pertama tuh langsung makan nyemil bakalan ya? iya, nggak langsung bisa makan berat. Tahu sendiri dari dulu anak gue udah kayak Iya atlet ya kan. bener-bener. Sarapannya apa? Sarapannya telur 3 biji sama susu. Bicepnya udah kelihatan belum sekarang? Udah bisa push up dia. Ngeri kali, bebe diangkat ya? Udah bisa push up Oh dia. gitu. Kalau lu tipikal yang apa? Sarapan Sarapan, pasti. tipe yang sarapan. Mhm. Sekolah deket sih, jam belajarnya juga cepet sih, termasuk anakku IT kan, Iya, gue anakku IT. negeri, termasuk yang cepet sih dia pulangnya tapi tetap Yalah sekolah sarapan. juga Iya tinggal bener, selangkah iya nyampe bener. gimana, ya Ongkos habis ampun. bisa pulang malah minta lagi, "Dah minta duit, ongkos habis," ya kan. Tapi tetap sarapan, kadang-kadang random sih bisa nasi, bisa Mhm, roti sama susu, random aja sih. bener Tapi nggak bener. tipe yang masak banget pagi-pagi, karena Mhm, kayak repot nggak sih? Lo iya. masak pagi-pagi, sementara anak-anak pulangnya entar agak siangan, suami pulangnya masih sore. Jadi kayak Mhm. pagi tuh kita pakai buat kegiatan lain kan. Ke Kalau pasar kan salah iya satunya buat bener. nyetok tuh. Biasa nyetok nggak makanan? Ya kalau gue tipikal, nyetok belanjaan, nyetok makanan, Eee, stok makanan. Jadi masak, 2 hari ke depan tuh udah ter-planning gitu. Jadi udah tinggal mmm. masak aja, udah gue food prep kalau kata Oh, orang zaman apa? sekarang mah, Ulang. food prep. Asik. Food prep biasanya isinya Iya, apa aja food prep? banyak sih, yang penting gue harus ada protein sama Ah, sayuran. Udah sih itu udah paling penting mmm, banget. Jadi gampang. Telur jangan lupa, iya telur bener. juga tuh harga naik lagi. Iya bener Aduh bener pusing bener. banget nggak? Telur tuh sebenarnya menu yang paling Simple, simpel, paling satset, bisa dikreasiin apa banyak aja banget sih, nih, bener bener bener. campuran nasi goreng, omelet, kalau kata bule mah omelet, kalau kata Ya kita kayak mah kemarin kita ke restoran makan apa? omelet apa Omelet gitu harganya 100. Ya 45.000 ya Allah kalau kata kata gue gue. buat telur sendiri aja dari rumah, gue dadar sendiri di situ. Jangan samain standar lu sama mereka Iya lah. bener bener, tempatnya soalnya bagus ya, fancy Iya fancy bener, kayak kalau zaman tempatnya. sekarang kan emang ngejual tempat nggak Iya, sih? tempat-tempat nongkrong gitu ya, Mhm, kafe yang cozy, jadi betul. nyaman di situ. Iya, Balik lagi ke makanan deh gua tanya. apa tuh? Biasanya lu suka masak apa sih kalau misalnya menu-menu simpel buat lu? Kalau nggak makanan favorit di keluarga lu deh? Masak ya, kalau masak gue tuh nggak terlalu into ya sama masak, karena gue nggak suka masak, Oh ya ya beda, kita kan? beda. Ini orang yang nggak suka masak, ini suka masak banget, Tapi tipikal bukan masak banget. berarti ya nggak masak sama Sama sekali, sekali, oke. enggak. Gue masak tapi kayaknya keluarga gue disatukan sama tumis kangkung buatan gue deh, semua tuh pada sefrekuensi, Suka ya sama tumis kangkung disatukan ya? sama itu. Suka, tapi kalau misalkan emang kita mau makan yang enak nih, mau makan yang oke, kita Mhm. cari aja nggak sih di luar? Oh Repot, oh oh. kayaknya kalau masak-masakan Indonesia apalagi yang tradisional tuh kan kayak akan Mhm. rempah, kayak akan Betul bumbu. betul. Ih, kebayang nggak sih perabotan yang turun tuh seberapa banyak? Timbang Iya makan sih, doang kan. Jadi iya. kayak better udah deh cari tempat makan aja yang lain gitu, masak satset aja kalau gue. Beda sama gue Mmm, halnya karena emang gue tukang masak ya, suka betul masak. betul. Jadi mereka anak dan laki gue tuh kayak tolak ukurnya makanan gue Rasanya ya? ketika makan di Mmm, luar, "Ah nggak enak enak masakan Mimi," ya udah akhirnya mau se-effort gimana pun juga gue lebih baik masak iya gitu. Apa-apa tapi masak enak sih masak. masakan lo, Iya, entar kita jos cobain ya. banget. Heeh. Kapan-kapan bawa di mari ya, Oke siap, biar entar kita dunia tahu, bawa. dia punya Iya, catering, jangan lupa ya. kelihatan banget kan Kang Catering Iya badannya mekar bener, sendiri. sekalian promo bisa kali. Bisa kali. Betul, cateringnya udah dari tahun berapa tuh? Itu dia tuh, gue catering-an tuh dari tahun 2000, pas zamannya Covid deh, 2000 berapa sih? 2019, 2019. masuk ke kita 2020 Iya, sorry, Maret 2020. 2020 masuk Iya. ke kita. Oh Pokoknya itu udah mulai tuh catering tuh?
udah mulai catering kan. Catering udah alhamdulillah sekarang juga sudah banyak yang tahu, banyak yang kenal juga. Menunya apa aja nih kira-kira isian dari si box Banyak ini? sih ya, banyak apa aja tergantung request Oh aja jadi gitu. bisa nih? Bisa apa aja masuk Oh, gitu. perayaman, Ayam, perikanan, perikanan. daging segala macam Oh, oke bisa. oke. Tuh Ngapa guys, jadi lama banget promosi guenya udah. kalau mau guys bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini ya. Tapi enak tuh kalau bisa masak kayak gitu. Bener Jadi sih. menunya tuh bisa ganti-ganti. Betul. Lu tahu kan kemanapun ada gue pasti kalian bakalan kenyang. Ya betul. Nggak kayak ini nih MBG zaman sekarang ya, kadang aneh-aneh gue dapetnya. Anak gue tuh gue heran ngitungnya Iya. bagaimana sih. Ya gitu deh kadang-kadang ya mungkin. Anak lo dapet MBG juga nggak? Nah itu dia di sekolahan gue juga kadang awal-awal MBG masuk tuh kan belakangan banget orang-orang udah pada dapat. Sekolahan gue masih ada pro kontra tuh karena kan anak gue gitu ya. ya anak gue kan ada di SDIT ya di mana ya maksudnya dianggapnya mampu gitu. Beberapa orang tuanya pun menyarankan untuk tidak mengambil karena gimana ya? Ada yang lebih membutuhkan gitu, bener. Itu dengan pro kontra tapi akhirnya masuk juga tuh si MBG. Masuk juga sekarang. Jadi ya udah agak terselamatkan juga ya. Jadi jarang bawain bekal saya. Oh gitu, jarang bawain bekal. Iya. Tapi cocok gak sama menu MBG? Ya tahu sendiri anak Eke lah ya, anak-anak sekarang tuh kayak apa? Picky eater aja. Susah banget ngomongnya. Barusan makan apa nasi Les dulu apa ini kita? Kayak milih-milih Milih-milih makanan. Tapi kayak itu tuh ngaruh gak sih dari kita pas hamil? Kayak misalnya kalau kita sukanya makan yang kemicinan itu anak juga bakalan suka micin. Ngaruh gak sih kalau kayak gitu ya? Tapi alhamdulillah sih anak gue tipe kalau yang simple sih. Simple. Yang penting masakan gue mau apapun itu. Ketimbang dia harus sebenarnya catering pun dia jarang banget sih. Makanan yang enak-enak pun dibawa pulang sama dia. Lebih baik dia makan telur dadar gue ketimbang makan catering. Gitu. Harus tangan emaknya sendiri Iya, nih. jadi agak ribet, agak susah kalau makan Ada keluar jampi-jampinya tuh gue rasa tuh. Kalau makan keluar tuh bingung juga gue. Jadi kalau ke resto ini kemana gitu kan. Kadang-kadang lebih enak masakan. Enakan masakan Mimi gitu. Tolak ukurnya gue gitu. Alhamdulillah sih ada happy juga gitu kan. Tapi ribet ya kalau agak-agak main-main keluar gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya lu tadi bilang lu tuh food prep, berarti belanjanya harus banyak nih. Iya. Nah kalau untuk makanan-makanan yang di kulkas tuh lu belanjanya biasanya ke swalayan kah atau ke pasar kah atau gimana? Kalau gue lebih prepare ke pasar. Kalau ke pasar iya sampai apal tuh sama pedagang pasar kan. Kalau tau gue cateringan jadinya banyak membaur dengan pedagang pasar. Bude-bude, pade-pade gitu kan. Percabean, bumbu. Iya betul. Ikan apa segala ya. Iya, situ. Kalau lu prepare kemana? Pasar deket dari rumah nih. Oh iya, selangkah doang. Bener. Kan kadang-kadang wanita ini kan tergantung moodnya ya. Ntar kita kadang udah capek-capek masuk, ujung-ujungnya kita jajan. Apa kalau for your information, apa namanya? FYI susah banget ngomongnya. By the way aja lah gitu ya. Gue sama dia nih rumahnya deketan tadinya. Itu rumah kita tuh deketan banget. Selangkah doang bisa bolak-balik. Dan itu deket pasar ya. Deket pasar, enak banget, sumpah strategis banget ya, sumpah tempatnya. Pasar nggak usah deh, ntar orang pada tahu rumah gue. Nggak usah. Kita belanjanya kalau lu tadi di pasar. Ya kalau untuk kebutuhan hari-hari untuk makan iya ke pasar, tapi kalau untuk kebutuhan domestik lainnya biasanya gue ke swalayan sih. Ke swalayan mana yang paling lu sering datengin? Ada lah ya, boleh disebut nggak nih? Ngeri juga ya. Ada lah swalayan ya, dia udah buka beberapa cabang. Jadi intinya di swalayan itu tuh ada tempat buat playground anak-anak. Jadi sekalian kita belanja, bisa banget tuh ngajak bocil sekalian healing kan ya, tipis-tipis. Jadi sekalian ya satu tempat bisa buat berbagai macam aktivitas. Emaknya belanja, anaknya main, bapaknya ngasuh. Betul. Jadi kayak permainan koin ya kan, kayak ya tau lah sejenisnya dingdong-dingdongan lah ibaratnya. Pasti lo mau berdiskon ya? Bisa juga itu lebih murah sih kalau di situ. Terus juga bisa ada tempat tapi tuh mandi bola. Gue nggak ngerti deh, gue rasa dia nggak bersih apa gimana ya, masih mau mandi bola di sana ya. Udah gue bersihin banget itu mandinya dia, masih aja mau mandi bola dia di sana. Iya di swalayan itu karena gue tuh udah hampir semenjak menikah, gue menikah tuh udah almost ya kita kan nggak jauh beda kan. Belanja di gue dulu atau lo dulu sih merit? Gue dulu ya, gue dulu merit, dia merit setahun setelah gue merit dia merit tipes.
pas nikah ya tipesnya. Pasti kan Gila tipes. banget. Baju yang harusnya di sini jadi di Gue sini. kurus banget, Kurus banget gila anjir. gue. Kurus banget gue. Saat itu Sumpah. tuh berat badan gue 43 kilo Iya cuy. benar-benar. Gimana nggak kedodoran itu? Iya benar. Kata gue nih ya, lu Dodotan parah ya, banget sih namanya tipes. dodotan kalau orang Jawa tuh. Baju adatnya tuh dodotan tuh. Gimana gue nggak tipes, berat badan gue segitu. Biasanya kalau kita mau punya hajat kan beberapa hari kita nggak Iya susah benar tidur benar. kan, waktu tidur berkurang Benar. kan. Gue emang Coba pas tipes. Maret tuh setengah mati gue harus Apa? diet ya kan. Lu Biar nggak perlu diet. kegedean baju saya, mohon maaf. Kedomprong. Kegedean baju saya. Balik lagi setelah belanja, nyarinya apa aja tuh biasanya sih? Kebutuhan domestik sih biasanya, ya kayak yang umum-umum aja, sabun mandi, Hmm. sabun cuci, ya kan. Pasti nyari diskonan. Iya bener, mak-mak manis sih Iya nggak nyari sih diskon. benar. Kayak mak-mak semua nyari diskon deh. Benar. Gue sekarang udah bukan lagi, misalkan kalau zaman dulu, zaman masih belum nikah tuh ya, pasti mikirnya gue pakai produk ini, pokoknya gue harus pakai Iya. produk ini, tapi sekarang enggak. di mana yang ada diskon Itu yang itu gua yang akan ambil. dibeli. Ya bener. Relate gak sih? Iyalah. Kayak kita tuh even cuman 1.000 aja, Benar, 1.000 benar. perak kita kejar, tau gak Benar, sih? benar, Yang benar, mana yang lebih betul. murah. Gitu biasanya kalau udah jadi mak-mak ya biasanya. Kalau gue lebih suka dan sering belanjanya di agen. Karena deket banget dari rumah kan. Strategis tempatnya ya. Tempatnya strategis. Udah gitu kalau di agen kan dia jatuhnya lebih ke grosir gitu. Jadi lebih murah banget. Makanya udah mah deket dari rumah kan, tinggal nyebrang doang, terus harganya lebih hemat. Dan gue yang satset gitu, gue tipe kalau emak-emak yang satset guys. Jadi apa namanya, nggak ribet gitu. Kalau mau gue kerjain ya gue kerjain, kalau enggak tah dulu gitu. Kalau ini tipikal yang emak-emak terstruktur, dia lebih disiplin, lebih harus gue ini gitu ya. Iya harus gitu nggak sih kalau gue. Kalau gue kalau misal pulang pergi dari mana gitu, mau ntar dulu nyapunya gitu kan nggak apa-apa. Kalau dia wajib dulu nyapu dulu gitu kan, mau apa gitu. Gue biasa jam 1 malam. Gue biasa jam 1 malam itu apa namanya, nyuci pun gue biasa loh jam 1 malam loh nyuci. Karena apa, gue ngejar besok paginya gue udah pergi nih. Gue kayak bukan morning person nih, lo tau sendiri kan. Gue paling susah nih bangun pagi, tapi gue kejar di malamnya. Semua udah gue harus selesaiin biar besokannya tuh gue tinggal prepare diri gue sendiri. Sarapan terus cabut. Kalau gue tipenya yang kayak gitu. Segala sesuatu tuh harus pada tempatnya. Karena yang jadi, kalau kita udah jadi emak-emak itu pasti semua orang bakal tanya, ini di mana sih? Ini di mana sih gitu. Ribet apalagi yang nanya 4 nih, anak 3 plus bapak 1. Betul. Tipsnya buat lu gimana ngatasin kalau misalnya ada yang kayak naruh barang lupa nih, pasti sering banget kan. Siapa tuh naruh barang tuh lupa gitu. Pasti kan yang cari kita. Tipsnya tuh gimana tuh? Biasanya yang sering hilang tuh gunting kuku sama betul banget lagi. Ya. Gunting sama kunci biasanya gak sih? Gue kunci enggak. Kalau gue kunci sama gunting kuku. Nah, hilang. Jadi udah ada pakemnya tempatnya. Kalau kamu ambil dari situ, kamu taruh juga di situ. Karena kalau orang lain cari supaya mereka tahu itu tempatnya ada di situ. Tapi alhamdulillah gue aman sih. Jadi menyiasatinya kita harus menaruh barang tersebut, kita kembalikan ke tempatnya. Tuh. Perhatian ya buat laki Eke. Tolong. Jangan Eke dicari-cari ya kan. Gak tau dia yang lupa. Semuanya diteriakin, even gue di kamar mandi. Gue di kamar mandi cuma sebentar padahal kan ya. Dah, ini di mana? Sama sih, gue juga gitu. Iya. Padahal udah tinggal nyari doang sama di tempatnya kan. Rumah kita segede apa sih lapangan GBK kan enggak juga ya. Bener. Rumah kita tuh kecil, cuma lu aja naruhnya kagak bener. Giliran lu mau cari lagi susah kan, nggak nemu. Kita emang anak-anak sama Pak suami suka seenak-enaknya aja gitu. Kalau anak lu lagi suka apa sih? Anak gue yang mana nih? Anak gue banyak nih. Anaknya ada 3 lagi. Anak pertama, kedua, ketiga tuh biasanya lagi suka apa sekarang? Aktivitasnya tuh apa? Yang paling dekat sih mereka main game ya, karena udah susah disatukan untuk permainan fisik. Ya kan, mereka kayak game aja di handphone, di gadget tuh kan banyak nih game-game kan. Mereka disatukan di game. Agak ini gak sih mempengaruhi belajar? Anak-anak sekarang main game terus ya. Sampai hampir lupa waktu gitu. Itu kayak kamu tuh tipikal yang ngebatasin anak nggak harus jam sekian, berapa menit, berapa lama main handphone gitu-gitu? Kalau nggak ada sumber distraksinya, mereka tahu. Sumber distraksi. Gila, bahasa lu berat banget. Kayak berasa ngomong pejabat nggak? Kalau nggak ada sumber masalah ya, masalah tuh kayak biasanya kan kita lagi ngapain tergantung nih. Kalau ada tamu, kadang mereka suka
suka ada kesempatan kan, Mhm. suka ada kesempatan kan untuk apa namanya, cari-cari, momen supaya bisa main tuh lebih panjang Mhm kan. mhm Kalau mhm. lagi ada tamu biasanya kayak Bener gitu, tapi bener. kalau lagi nggak ada tamu jam 6 selesai selesai, kita mulai belajar, kayak Oke. gitu. Harus saklek, kenapa? Karena itu kayak, 5 tahun pertama Mhm. kehidupan anak tuh kayak Bener. membentuk kan, simpanan memori Mhm. itu tuh membentuk. Jadi gua nggak mau cuman di gadget aja. Tapi plus minus juga sih gadget itu di satu Iya, sisi anakku tuh kayak, apa ya, banyak belajar di banyak situ, belajar. kayak bahasa Inggris. Kalau gue tadinya menerapkan, pertama kali untuk mengizinkan memberikan dia handphone, Mhm. hanya untuk di Sabtu dan Minggu aja pakainya gitu. Selebihnya Senin sampai Jumat dia belajar, Sabtu Minggu boleh dia main handphone. Tapi seiring berjalannya waktu ya kenapa jadi kebablasan saya. Kebablasan, iya bener. Kadang suka sibuk nggak kekontrol kayak, "Mi, aku minjem handphone ya," gitu, Iya, "sebentar ya ya." itu, "Oke oke, 10 menit," yang gua gitu kan. bilang tergantung distraksinya, kadang Iya, kan kita ada kesibukan lain bener ya, bener. kayak misalkan entah kita masak atau Mhm. kita live di, akun media sosial Yah kita. elah kata gua bener ada yang Norak telepon. banget, ini lagi syuting coy, Set matiin bisa kali. bentar ya. Ya Iya elah Mak, norak ayang beb banget lagi. ayang beb. Sayang bentar, sayang saya lagi ini, lagi syuting. Ya, Gimana kresek-kresek banget lagi dia. iya Ya ya Allah, Allah. ini lagi Bentar. syuting Mah, buset Saya syuting. syuting dulu ini Mama, ini manajer saya Nah, tuh. udah di Tuh. depan mikrofon banget ini, udah Ini tag ini. udah tag ini kita ya. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Mohon maaf. Oh Udah dari udah, tadi, udah ya. Udah udah, ya. Bye nyari duit dulu bye. kita ini. Ya, situ bunyi bisa gimana nih urusannya. Mohon maaf ya guys, ya bener saja tuh. Mama saya nelpon, lah. Betul, Mama manajer. sama manajer Manajer itu gak ngasih. sih? Mama Indah. Yang buka jalan Masya kita Allah sampai tuh di meja ini bener sampai bisa guys. di meja ini karena Mhm, orang baik itu. that's right. Nanti Ya. kapan-kapan kita Kita kenalin. kenalin, kita Siapa bawa nih? kali ya. Jadi bintang tamu oke nggak? Aduh Seru sampai kayaknya. merinding saya. Perasaan ngundang dia bukan ngundang setan, kenapa jadi saya Coba merinding ya? pegang tangan saya dingin Oh banget iya ini dingin. Sambono. Agak Iya norak ya. dingin. Gitu tadi sampai mana kita guys? Obrolan sampai anak diizinkan main Oh iya benar. Nah handphone. itu harus ada batasannya karena kan kewajiban dia itu belajar sama main sama, Mhm. sibling-nya kan. Mhm. Anjay lu sibling ngerti nggak? Kagak tahu lagi apaan sih sibling. Saudara sekandung dari mama bapak. Ya, maksudnya kakak sama adik-adiknya Oke, oh gitu. gitu. Jadi mereka tuh harus main yang selain gadget gitu, main Mmm. aktivitas fisik apa main tak umpet. Tonjokan? Jangan dong, bonyok anak saya dong. Main tak umpet atau main apa ya, ABC5 dasar tuh kan yang paling Mhm relate kan, mhm yang paling mhm mhm. mudah gitu loh. Bener bener. Paling kayak gitu-gitu aja. Lu Tuh. anak-anak ya sendiri ya? Iya. Tapi kalau kayak gitu lebih enak sendiri atau malah jadi kasihan kesepian gitu gak sih? Kalau kesepian kan tinggal ke rumah lu. Oh iya Anak bener lu ya. banyak. Iya bener ya. Anak gue banyak, berasa kayak ternak anak gue. Iya. Tapi kan Terus kita nggak bener selalu bener. hari-hari bareng Iya. kan. Satu Kiat sisi ada enaknya juga, mmm, gue ngerasa lebih fokus ngurusin anak gue gitu kan. mmm, Satu sisi juga kasihan di dianya kesepian nggak ada gitu. temennya ya di rumah ya, kalau Betul, lunya lagi sibuk bener apa-apa. gitu. Nah, Jangan sedih dong, bikin lagi besok. bikin mulu mah udah Belum ya? kagak jadi-jadi masalah. Oh ya Allah, dibuang mulu kali. Iya, ya elah dibuang. Iya, tapi, gimana ya, gue kalau misalnya punya kehidupan selanjutnya pun kayaknya gue bakal milih punya anak satu deh. Iya, mengikuti, anjuran pemerintah. Betul. Makanya jangan banyak-banyak. Apa dia gue kembalin? Ya kata gua kan, Kasih ke dinas kata gua, sosial. "Jangan, kasih gua aja satu, Oh pas jadikan iya. kita Oh iya dua-dua." benar Kata ya. lu mau ditukar sama sawah? Iya betul, sawah sama empang tapi ya. Iya, lu mau sawah yang sebelah mana? Iya, Yang di sebelah Tasik tapi ya? iya nggak apa-apa, sawah sama empang nih tapi ya. Gila anaknya harga sawah sama empang Mbak, parah banget. Iya gitu, paling gua kalau apa ya, kalau mereka lagi bareng-bareng sih aman ya, Mhm, tapi kadang-kadang kayak gini nih sering ke mana-mana diajak kan yang bener. bontot kan, kayak gua bondingnya Agak kurang. rempong ya, saya juga ngelihatnya ya ampun. Nah, Belum ngurusin yang di rumah, belum iya, dibawa-bawa gitu mhm, kan. Kadang saya ada sedikit bersyukurnya juga sih, punya anak satu punya ya. anak Iya, satu coba gitu kalau kan. sekarang hamil gimana coba? Aduh, Nggak bisa nggak ke tahu, mana-mana kan? punya keinginan untuk ada lagi tuh punya, pengen banget, tapi Heeh, bisa nggak sih yang langsung jadi keluar gitu? gitu, langsung jadi nggak usah ada proses Nunggu hadiah dari Ciki aja gimana kalau gitu? Nggak usah nggak hamil kan? nggak usah hamilnya Jadi gitu. badan tetep begini kan? Heeh heeh. Nunggu hadiah dari Ciki aja coba. Gue nggak hamil aja udah begini dah. Eee, Gimana kalau gue? tapi kan ada ikhtiarnya Oh kan, iya nge-gym benar apa benar benar. segala Oh kan, iya buat betul ngebalikin betul bentuk betul badan betul. seperti semula. Belum semula ini, Eh, belum belum? masih Oke. gede. Tolong ya yang mau masuk endorse ya.
Heeh. Satu lagi ntar, udah mau masuk ini, Iya, mau boleh proses. boleh. Kita terima ya. Tolong yang mau masuk endorse boleh ya. Iya. Kebetulan Gitu. kalau anak gue tuh sekarang, lu tahu sendiri kan, anak gue tuh pecicilannya minta ampun. Anak gue Iya, cewek, pecicilan banget kayak apa? Kayak ulet dikenain garam. Nah, Gimana tuh begini-begini? dulu. Gue heran baterainya sebelah mana itu. Yang gue cabut Iya, udah jadi salah emang sini. dari dulu tuh anak gue tuh pecicilan banget kan, nggak bisa diem kan. Yes. Ibaratnya tuh kayak di pantatnya tuh kayak ada bisul, nggak bisa banget duduk. Dari Iya, bener. kecil lari Iya, sana bener. sini, Aktif ya, aktif Bun, banget. anaknya. Terus pas umur 3 tahun 4 tahun dia udah mulai kelihatan tuh suka joget-joget kan, suka joget-joget. Jadi sekarang di umur 10 tahun enggak, pas SD itu emang suka dance dia, tapi dance-nya sendiri. Jadi dia cover-cover yang dari YouTube apa gitu kan, dia praktekin sendiri dan gue lihat Otodidak nih namanya. otodidak, gue lihat kok dia keren ya, gue Oke bilang nih kayak gerakannya gue nggak dulu ngasal. ya, kalau gue dulu iya narinya pakai kain. Iya. Balik pohon. lari-larian di lapangan gue Ya Allah. gitu. Jadi Kalau terus sekarang dia alirannya kemana berarti nih? nah, jadi pas umur 9 tahun ini gue mau arahkan dia jauh lebih biar terarahkan aja Iya gitu. sih. Hobinya Biar lebih dia pakem kali benar ya benar. gerakannya, arahnya kemana. Jadi sekarang alhamdulillah udah ikut les dance dia di salah satu dance di Bekasi, namanya Dendoy Class gitu kan. Masuk lagi nih. Di Dendoy Class tuh suka banget dia, alhamdulillah dia suka banget di situ. Hobinya tersalurkan. Genrenya apa tuh kalau boleh Dulu tahu? awalnya dia suka banget sama K-pop. Anak K-pop banget dia. Annyeonghaseyo. Anyong gitu kan, K-pop banget. Terus sekarang mencoba keluar dari zona nyaman dia. Dia ikut di Waking. Tahu nggak Waking? Waking tuh yang gerakannya gini. Tangan. Iya. Ribet kesabut itu. Sumpah. Waking hip hop gitu. Ribet kesabut. Gak ngerti itu. kan lu, gue Nggak juga gak ngerti. Tapi gue ngeliatinnya seru. Ih, anak gue keren banget. Oh, dia lebih gitu. banyak gerakan tangan. Ya, lebih banyak gerakan tangan yang kayak ke belakang gini-gini gitu loh. Gue gak ngerti juga sih tuh pokoknya. Pokoknya udah gitu koreonya tapi banyak banget. Dan gue di luar ekspektasi kalau anak gue bisa ngikutin seniornya gitu. Sedangkan anak gue kan baru Soalnya banget. kan dia udah biasa tuh dari kecil. Iya, udah terlatih sih gitu. Jadi emang lagi alhamdulillah sekarang tuh udah menjalankan hobinya gitu. Ini ya enak ya kalau misalkan terarah. Terarah, jadi bener. energi dia tuh Betul. tersalurkan di tempat yang tepat. Betul. Jadi kayak emang sebaiknya tuh kan kita nggak bisa ngasih hal banyak ya, kecuali mengarahkan Iya, anak benar-benar. ini apa sih yang Kita dia mau nggak gitu bisa kan. menuntut dia untuk Betul, jadi apa yang kita mau. betul. Tapi kita bisa Nggak bisa. bantu dengan ngarahin ya. Dia tuh maunya Ngarahin. apa. Dulu awalnya renang. Ah. Udah tahu kan kulitnya sensitif Iya, banget. benar-benar. Kulit anak awal sensitif banget, jadinya di stop renangnya. Kita udah deh dance aja deh, dan ya happy banget. Nggak mau ketinggalan tuh kelas dance. Gitu. Iya. Tadi balik lagi nih. Pas bilang suka belanja nih di pasar ya kan. Suka belanja di pasar itu kan berarti belanjaannya banyak nih. Kira-kira supaya kita itu bisa pilih-pilih menu untuk lauk hari ini, untuk hari besok, terus supaya produk-produk yang kita beli itu nggak basi, itu kira-kira ada tipsnya nggak nih? Tips dari gue tuh sebaiknya kita punya plan dulu nih dari rumah. Plan, Iya, anjay, planning mau masak aja di-planningin kayak Sarwanda gitu. Iya, Ditulis bener, ya kan, iya, Senin, parah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh kan. Ketemu Pagi, weekend siang, lagi sore, ya, pagi malam, siang anak satu, Nah, anak by dua, the anak way, tiga. kalau gue tipikal yang pagi, siang, malam tuh Beda. menunya beda. Enak gitu. Iya, jadi pagi makan apa, siang apa, malam lagi apa gitu. Kan gue yang simple-simple aja gitu. Yang penting bahan tuh kita udah belanja nih, kita udah catat, udah tulis apa aja tuh yang mau kita belanjain untuk 2 hari. Kalau gue sih lebih ke 3 hari ke depan sih, nggak yang langsung seminggu ya, stok langsung 3 hari ke depan. Terus beli, pokoknya tuh harus ada protein, sayur segala macam, itu kita food prep ya kan. Bener gak sih? Bener. Insyaallah. Semoga mau yang tahu sama penonton ya. Kita food prep namanya itu kan. Ya udah di apa namanya, dimarinasi lah yang kayak ayam-ayam, daging segala macam. Marinasi, masukin freezer. Masukin freezer, terus sayur-sayuran udah dipilih-pilih, disiangin kalau kata bahasa kita mah ya elah. Disiangin. Iya. Malam enggak apa-apa. Boleh. Masak siang disiangin gitu, terus baru ditaruh di box kontainer gitu. Itu dicuci nggak? Kalau untuk sayuran itu kalau gue nggak dicuci sih. Nggak dicuci. Oh, gitu. Karena kecuali ya kalian punya alat yang buat ngeringin gitu.
Masuk mesin cuci Ya elah, beda lagi dong, Bundar hancur dong lu. gak jadi food Iya, prep. makanya kalau gue gitu, nggak dicuci dulu, udah nggak Ah. apa-apa masukin kulkas aja kan karena Oh masaknya berarti tuh kan itu setiap sayuran beda tuh ya? iya Kayak beda. misalnya si wortel temennya Iya wortel, iya kentang iya, sama betul kentang. itu food prep kayak gitu. Oh gitu. Bumbu-bumbu kayak misalkan bawang-bawangan Iya gitu iya, juga sama? iya sama kayak Oh gitu. berarti mereka satu tempat, satu ini ya, Bener, satu bahan gitu. tuh. Gue nih biasanya toddler yang suka aneh-aneh ya kan. Kenapa tuh? Dia kayak numpahin segala sesuatu yang Ah, bersifat manis ke lantai. Gue tuh udah sering banget. nyapu udah dari pagi sampai sore kan 2 kali tuh nyapu ngepel. Tapi begitu malam tiba adalah susunya yang tumpah, ya Bener, kan. Dan itu sering tuh banget sih. lu mau pel 100 kali dia tetap aja bakalan Lengket, lengket kalau lengket cuman banget pakai sih sumpah. pembersih Pengepel, lantai. Iya, pengepel. pembersih lantai tuh bener-bener cuman lengket dan peliket gitu loh, diinjek tuh nggak Peliket enak. apa sih peliket ya elah? Gitu loh pokoknya. Jadi gue biasanya tuh semprotin parfum Parfum. pokoknya. Ya, ke Oh, lantai ke gitu. lantai gitu, Iya. semprotin parfum terus Kalau lap bisa pakai apa? tisu Tisu, kering, Kanebo, nggak usah, tisu kering aja. Kalau tisu Kanebo basah lagi tisu dia. kering Tisu kering. yang nggak ada mereknya itu. Nggak ada. Oh, takutnya tisu Tisu yang yang lain. mana nih? Aduh, kayak kita connect nih. Tisu yang mana nih? Pakai tisu kering atau kalau Oke. misalkan khawatir lantainya pakai apa namanya? Parket yang pakai kayu atau marmer, jangan kata gua mah ya. Ini yang ubin keramik biasa Iya. aja. Kalau nggak pakai pembersih kaca, itu juga oke tuh. Oh, yang kayak gini-gini gitu ya? Iya, enggak usah pakai alatnya, Bu, yang penting Oh, airnya aja, Bu. airnya aja Iya, semprot-semprotnya, airnya aja, Bu, oke. repot, Bu, pakai alatnya. Wiper Wiper maksud yang di gue. mobil gitu ribet, Bu, ya. Airnya aja maksud saya, begitu bunyinya. Oke. Paling begitu sih yang punya toddler nih, karena proyeknya banyak kan ya kalau Bener, toddler ya. Ada aja yang udah kita beresin, tumpah. betul. Iya, begitulah bunyinya. Sama satu lagi nih tipsnya, kalau kemanapun Anda berada, anjay. Jadi kalian harus tetap bawa kantong belanjaan karena di luar itu plastik itu mahal. Kita harus prepare setiap kemanapun kita bawa kantong belanjaan gitu. Karena kita nggak tahu kan tiba-tiba anak pengen ngajakin ke swalayan atau kemana itu sekarang juga udah nggak ada kan. Laki gua kemarin Udah gitu beli mahal banget lagi kan. Mending dari rumah goodie bag bawa. namanya, bukan kresek soalnya. Iya, goodie bag. Goodie Coba bag. kalau kresek ya. Iya. Kresek Kresek aja mahal sih. yang Yang kuning dipakai itu kan, apa sih dia yang dari kuning, iya yang kuning apa sih? warna dari itulah pokoknya merek mahal. Merek mahal itu Buset deh iya. harganya, Dari ngadi-ngadi itu ya. aja. Iya, dari itu udah pokoknya album merek apa gue Kayaknya juga lupa. gara-gara dia deh dia pakai kresek jadi sekarang kresek di Indonesia mahal. Bisa. Ya nggak sih? Di kita kan warna-warni nggak kuning doang kan. Oh iya, yang belang-belang ada juga tuh yang Iya, hitam dari Jawa putih, itu hitam biasanya. putih. Oleh-oleh dari Jawa. Mana plastiknya tipis banget lagi. Isinya lancing sama gula merah biasanya. Sering dapat loh oleh-oleh itu ya, anjay. Iya bener Jadi itu kalau biasanya. nentengnya itu langsung aduh elah rusuh banget Iya. gue ya. Tolong Sampai ya, kesentuh, jangan norak ya. maaf. Gua ngeri patah Iya, doang. maaf. Suka nge-gym kan soalnya. Iya. Gua ngeri patah doang. Iya, maaf ya Allah. Iya paling kayak gitu sih, si kresek-kresek itu ya. Iya, benar. Tipsnya buat emak-emak yang suka Mm-mm. keluar-keluar nih. Jangan lupa bawa kantong goodie bag kalau kata dia mah. Ih kemarin iya laki gue Aduh itu. anjir. Lu getok sini gue yang di sini ya gatel. Kemarin laki gue beli sendal ceritanya. Terus Nggak dikasih plastik ya. Kata gue, lah kenapa nggak pakai plastik? Iya aku nggak ditawarin kata kayak gitu. Lalu kayak nyolong jatuhnya. Nenteng sendal 2 begini. beli sendalnya di mana? Di tempatnya yang di mall-mall itu. Lah masa pakai kresek bukan dia ditawarin paper bag? Nggak ditawarin. Ya, nggak mau beli kali laki Iya lu, kali ya. speak banget gitu. Nggak punya duit. Sayang buat parkir ya. Iya, lumayan 5.000. Iya, nggak Ya mau kan? Life hacknya sudah, Ah, mom stocknya udah, dia ya bunyi bunyi. lagi kan kata gue Nora matiin udah. Orang lagi podcast. Sama anak deh yang kocak. Anak tuh biasanya apa anak ya? Anak gue waktu lagi umur 3 tahun ya. Ngapain tuh dia? Lucu banget. Belum. Masih Belum. Oke, siap. Jadi sering banget anak gue tuh ngelakuin hal kocak waktu umur 3 tahun tuh. Setiap gue lagi marah, laki gue marah gitu sama dia tuh dia pundung. Tuh pundung apa nggak? tuh? Pundung. Bahasa Indonesia Marah. Ngambek. Gitu. Setiap ngambek, Mimi Pipi tidak sayang lagi sama Cila Lama gitu. banget nih. Langsung ngambil tasnya, masukin baju-bajunya dia ke dalam tas, terus ke pagar. Jalan kan, iya, jalan keluar pagar gitu kan, sambil nangis kejar gitu, Mimi Pipi jahat segala macam. Gue sama laki gue dari jauh, dadah kakak, hati-hati. Dia langsung diledekin lagi sama dia bener-bener keluar pagar kan, sampai ujung banget rumah gue.
Terus gue lihat lagi dadah, gue gituin. Dia nanya, ah jahat, balik lagi. Untung nggak jadi. Untungan gak jadi gitu. Jadi Soalnya sering banget kayak gitu. didadain ya. Anak-anak kalian suka ada gak sih yang pernah kayak gitu? Coba Mams. Iya bener, Ada yang gak sih nakal. anak-anak kalian waktu Biasanya toddler tuh umur-umur suka drama iya suka tuh. drama kayak 3 gitu? tahun kan itu? 3 Iya tahun. bener, aja. Drama-drama kayak gitu. Yang cuman kepentok apa namanya bangku dikit nangis udah Nah, mau itu digebukin. kayak Iya anak kan? lu. Iya bener. Tapi Ya kalau kan? gue ada nih, anak gue yang paling gede. Oh si Mas Arsan. Yang paling gede tuh yang umur 11 tahun tuh. Anak gue umur berapa sih? 10 tahun. 11 dong. 10 dong. Yaudah Iya. pasti berapa dah? Cenggo. Bungkus dah. Tai karet juga. Jadi dia itu emang tipikal anak yang kalau tidur ngigo persis kayak bapaknya. Bapaknya kalau ngigo tuh 1, 2, Bapaknya 3. ngigonya Iya. mah megang lu kali ya? Enggak, beda. Oh, Ini beda lagi. kode yang lain kalau itu mah. Kalau bapaknya tuh kalau ngigo tuh paling ya 1, 2, 3 gitu. Gue nggak ngerti dia ngigo apa ya. Kalau anakku tuh agak beda. Dia ngigonya tuh bisa sampai buka hordeng jendela kamar atau bisa buka pintu. Dan yang terakhiran yang paling kocak adalah dia itu buka kamar tuh malam-malam ya, kondisinya udah gelap kan. Jam Dia berapa kira-kira itu? malam itu sekitar Lu mengetahui kelakuan anak lu itu? Ngelihat karena gue ada di bangku dan dia tuh sempat Oh. ngajak ngobrol gue. Biasa kan mama tuh quality time tuh kan kalau anak-anak udah pada tidur kan kadang-kadang suka scroll sambil cemil-cemil kan di bangku. Dia sempat keluar kamar ngajak ngobrol gue, udah gitu kan. Gerutu Ngegerendeng gitu iya bahasanya. gerendeng lagi. Dah gitu. Terus gue gak tau kenapa dia tuh jalan lurus. Nah kebetulan kan gue masih tinggal di PIM nih. Oh PIM, tau nggak Pondok- PIM? Pondok Indah Mertua. Gue masih tinggal sama mertua kan, cuman kita punya dapur yang beda nih guys. Akhirnya dia itu harusnya jalan ke arah dapur gue yang notabene deket banget depan kamarnya dia, tapi dia malah jalan ke dapur mbah mertua gue, yang mana itu lampunya gelap dan dia takut gelap. Sampai ke dapur mbahnya tuh dia ngambil minum. Yang gue kocak dia balik lagi, terus dia udah selesai ngambil minum tidur. Besok paginya gue tanya, lupa dong dia. Ya iya lupa namanya ngigo. Tapi aneh gila. Kenapa? Ya kalau misalkan sampai fatal bisa dia buka pintu nggak sih kalau kayak gitu? Ya tahu-tahu di depan jalan aja. Iya, tahu berangkat sekolah gue nggak tahu kan. Si kocak itu. Tapi gue anak-anak juga ada pertama. tuh pengalaman pernah kayak gitu juga. Kalau dulu gue sih lebih ke gue ya. Bangun tidur gue kira tuh udah pagi, siap-siap berangkat sekolah ya. Nggak tahu ya masih malam dong. Gue udah mandi pakai seragam, pas gue buka pintu anjay ini masih malam. Ma bapak gue masih pada tidur. Itu waktu lu sendiri? Gue sendiri pernah kayak gitu. Berangkat itu. Iya. Karena tidurnya ini kali jam tidurnya nggak ngerti juga sih kenapa bisa biasanya sampai. kalau kita tidur maghrib gitu tahu. Nggak ngerti juga gue. Kenapa Kayak sih aneh kira-kira ada nggak sih dari kalian tuh tahu kenapa bisa ngigo sampai bangun kayak gitu? Ada bisa jalan. Apa tuh namanya sih? Sleeping walker apa sih namanya? Udah gue kagak ngerti. Tidur sambil jalan intinya. Tidur sambil jalan. Repot tuh dia kalau bahasa Inggris urusannya. Iya, Baik tidur sambil jalan. Ada nggak sih? Ngadi-ngadi lo orang bablan pakai bahasa Inggris. Iya benar kayak gitu. Dan sekarang tuh belum lagi ketahuan karena kan tidurnya udah misah kan. Kemarin juga tidur udah misah karena gue nya ada di ruang di ruang makan aja jadinya ketahuan. Oke. Mungkin kalau nggak ketahuan lama-lama bisa sampai mana gitu. Iya, takutnya. Tapi enggak, takutnya dia kebangun dia. Gue di mana? Iya benar. Ada dimensi lain. Dimensi lain ini udah beda alam. Coy, ngeri coy, dalam coy. Malu kasar kali ya. Beda. Terus kan anak lu tapi kan ada 3 nih, masa cuman 1 doang yang lu sepil, yang kedua ini kalau yang kedua kayak gimana? Nggak banyak drama di anak kedua gitu nggak sih? Kayak Iya. dia lebih diem, introvert, dia bakal bersuara, dia bakal berteriak kalau disenggol. Ada yang nyenggol. Kalau senggol bacok. Kalau nggak disenggol diem dia. Iya, anak kedua rata-rata kayak gitu nggak sih? Diem dia tuh. Tapi jadi justru kasihan karena sama abangnya dia kudu ngalah. Nah, sama abangnya dia suruh-suruh mulu, sama adanya kudu ngalah. Yang agak aneh nih yang ini doang nih. Iya benar. Bontot ya. Sama sih kayak gue juga, gue bontot iya, gitu bontot deh. Gitu egois, deh agak egois. Kayak semua milik dia, semua punya dia, semua harus tertuju sama dia. Harus gue yang paling oke gitu. Iya lagi. Bener. Kakak-kakak gue nggak boleh. Kalian ada yang siblingan nggak anjay? Sibling. Saudaraan. Yang bertiga gitu biasanya. Dia goyang-goyang mulu. Biasa aja dong. Kedekatan. Yang bertiga biasanya, yang tengah atau yang bontot tuh kayak punya pengalaman apa sih? Apalagi sama-sama cewek-cewek, gue rasa ntar kalau udah gede tuh bisa tuker-tukeran barang gitu. Kalau gue dulu paling sering selalu makan barang kakak gue sih. Oh gitu. Tapi aman? Aman. Gak pernah diomelin? Karena gak ketahuan. Asal ketahuan kakak gue gitu, itu kayak baju gue katanya. Kok tas gue gak ada gitu. Iya. Udah barengan. Tapi nggak enaknya juga. Anak bontot tuh selalu pakai bekas kakaknya. Iya lagi lungsuran.
selalu lungsuran. Iya lagi. Untungnya karena kakak-kakak gue badannya petit-petit semua. Petit nggak tuh? Iya. Gue doang nih yang agak gede bongsor. Jadi gue Diambil selalu lu dapat semua. baru. Gitu. Karena nggak ada yang fit di lu Nggak ya. ada. Gitu. Jadi beruntungnya gue tuh gitu. Gitu. Jura juga nggak sih, dia lebih badannya lebih berisi dan lebih tinggi daripada dua kakaknya kan? Ya. Kayak penghabisan gitu deh kalau anak-anak bontot deh. Mm-mm. Semoga bontot ya. Iya, Orang-orang pada emak-emak di pasar itu pasti ngedoain gue gini, Neng anaknya berapa Neng? Udah 3, yang cewek yang cowok Tapi berapa? orang tuh nggak bakal percaya kalau lu punya anak 3, tau gak sih? Iya ta. Iya, lu masih pantas kok pakai rok Tapi SMA. gue pergi dulu ya. Asik. Mau ambil baju SMA. Ayolah, aku masih anak sekolah. Bukan lagi. Iya, mama di pasar itu suka banget ngasih tahu gue itu nanggung nih punya anak 3, kasihin yang satu nggak ada temennya, punya anak lagi dong 1. Kata gue punya anak kalau mau ngebiayain nggak apa-apa bu ya. Biaya mahal sekarang, biaya sekolah tuh bukan mahal lagi. banget ya kan. Bukan lagi. Bener. Kadang-kadang suka seucapnya aja Bener, gitu bener, emak-emak gitu ya di pasar gitu ya. Lu suka gitu nggak? Kapan nambah? Kapan nambah? Biasanya keluarga nggak kayak gitu? Keluarga. Ayo udah gede tuh anaknya, nambah lagi dong. Usaha mah tiap Iya malam. lah, kalau usaha mah jangan ditanya ya kan. Iya bener. Usaha aja kita, Iya, belum bener. dikasih mau gimana. Tapi sekarang jadi kayak yang mikir gitu loh. Udah Karena di fasenya, gue nyaman. udah di fase enak. Nah, kemana-mana lu tuh anak kan udah gede, udah jarang banget mau ikut ya kan. Udah gitu gue jadi lebih bisa mencintai diri sendiri. Anjay. Lu kayak ngejar Bukan ngejar gitu ini sih. ya, ngejar apa yang belum pernah dikejar betul. sebelumnya. Kebetulan kan emang gue merit muda kan. Merit muda tapi emang punya anaknya telat, lama lah gitu. Jadi kayak gue sekarang nih ngejar apa yang belum pernah gue dapet lah waktu zamannya gue muda gitu. Iya lagi. Kalau gue lo tau sendiri gue nggak pernah kemana-mana. Iya, dia mas tahun 1 gimana ceritanya? Kayak kalau misalnya keluar tuh gue pasti gendong, gandeng, Iya, bener, ya kan. bener. Jadi Itu, kayak waktu-waktu krusial itu tuh iya, gue bener. sempet banget loh ngerasain kayak gue gini-gini aja gitu loh, Iya. gue cuma di rumah aja. Gue kadang ngeliat lu keluar. kasihan gitu. Kasihan gue Bagi ngeliat duit lu dong kalau sumpah. kasihan. Saya kasih Anda ide kan. Iya, Kalau saya lebih kasih Anda ide biar Anda produktif gitu. Iya. Tidak betul. hanya produktif membuat anak gitu Iya ya, lagi. tapi membuat sesuatu hal yang bikin bikin kamu Iya, jadi lebih gue kayak lebih ngerasa bermanfaat ini buat kayaknya, diri sendiri lo. kayaknya saatnya buat gue gitu ya kan. Buat gue Saatnya gitu. buat gue kayak gue tuh sempet mikir gini, masih boleh gak sih gue bermimpi? Cie. Asli loh kayak gitu loh, masih boleh gak sih gue bermimpi? Sering banget tuh bikin status begitu. Iya, karena Ya mimpi tinggal mimpi aja kali, emang karena ada yang gini loh, larang. kadang-kadang tuh bentrok waktunya antara betul, kesempatan sama peran gue sebagai Nah. ibu, sebagai istri, sama kesempatan yang goyang, sama kesempatan yang datang itu kadang-kadang Diem suka ya Tong, diem. jangan dilus ntar malah gak bisa diem. Aduh. Sama kesempatan yang datang, gue takutnya tuh kesempatan yang datang tuh nggak ada Iya, lagi betul, gitu loh. betul. Terus kalau misalnya gue memanfaatkan kesempatan ini tuh apakah bakal worth it nggak sama waktu gue yang terbuang buat anak-anak? Betul. Ya, gitu sih. itu sih segala sesuatu hal yang akan kita ambil itu harus kita pikirkan impact buat keluarga itu kayak gimana. Jadi harus berjalan dengan beriringan gitu. Tetap nomor 1 adalah keluarga. Iya. Apa yang disebut puber kedua gitu nggak sih ya? Kayak Puber kedua. Iya kayak berontak gitu, kayak jiwa-jiwa. Lu itu mah, gue mah enggak. Maksudnya tuh kayak biasa aja. Kayak energinya gitu loh. Mungkin energinya sebanyak gua udah waktu pernah di kita fase, puber gitu. lu baru di fase itu sekarang. Lu udah lewat? Gue udah dong. Gue kan udah lama, 3 Banyak tahun. energi yang menggebu yang pengen dikeluarin nih ibaratnya. Gue baru banget bisa ngerasa gue jauh lebih peduli sama diri gue sendiri gitu ya. Karena kalau kita peduli sama diri kita sendiri itu kesehatan mental kita bagus juga buat anak dan keluarga di rumah. Kalau kitanya nggak baik, mental kita nggak happy, kasihan juga yang di rumah kan. Anak-anak dan paling deket ya di rumah. anak itu bener. Jadi emang kesehatan mental tuh perlu banget, penting banget gitu. Dan itu disclaimer ya, kesehatan mental tuh kita nggak perlu yang ngejorin uang banyak, nggak perlu yang harus traveling kemana sendirian, enggak kok, ada banyak cara untuk bisa kita dapat mental health kita tuh. Kayak misal salah satunya nonton podcast kita, lo ketawa-ketawa, cekikikan kan ya, atau ada yang relate sama kehidupan kalian tuh, ya itu juga salah satu terapi kali ya, yang murah, yang nggak mahal, yang gampang gitu. Kata gua maksudnya. Kata gua. Ini dari tadi kita kata gua,
kita kira-kira manggil Iya lagi. audiens tuh apa ya? Belum ada lagi. Coba Yang dong asik kalian dipanggil apa ye? bisa kasih masukan buat kita tuh enaknya tuh manggil audiens tuh kayak Hi Hmm. moms atau Hi ma, Hai Hi Wa. mother, Hi Banyak wa gitu lagi apa ya? sebenarnya. Kira-kira Hi apa ya? bun gitu. Lebih enak tuh apa ya? Coba deh typing nanti di kolom Boleh komentar ya. kasih kita masukan Sambil gitu. di like, sambil di Betul. subscribe, kirim ke grup WhatsApp RT, Mak-mak. RW, sekolah, ya kan? Gue tahu ini pasti banyak mama yang sekolah juga kan. Betul. Kirim juga ke wali kelas, jangan ya, repot soalnya ya. Ntar ditanyain bun gitu. Tugas sekolah anaknya bun ketinggalan. Jangan nonton Maya mulu. sibuk nonton. Iya bener. Jangan lupa ke grup keluarga tuh. Iya, Bikin kita viral betul. bisa kali. Yaelah, Yaelah, viral. viral. Mau jadi apa sih lo viral? Kayaknya kita udah cukup nih Banyak banget ya yang kita bahas hari kayaknya. ini nih. Ngebahas apa aja sih tadi tuh, kita mulai dari personal kita Yes, masing-masing, sure. terus beralih ke anak, aktivitas emak-emak, kayak Yes. kita suka masak segala macam, gitu kan. Kira-kira next segmen kita bakal bahas apa lagi Next gitu? episode. Next Kita udah kelar nih roman-roman. episode. Kalian Bun bahas ini dong, Mam bahas ini dong. Coba typing juga di bawah ya, komen-komen Boleh di bawah. komen. Siapa tahu kita bisa angkat dan kita bisa obrol. Angkat, kuat lo ngangkat-ngangkat. Kita bisa bahas di sini di podcast ini. Bener. Meskipun dengan isi kepala kita nggak seberapa. Iya. Mohon maaf ya kalau misalnya emang pembawaan kita tuh masih agak kaku ya, agak pertama Yes, soalnya nih perdana, perdana. guys. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi, kita coba lagi. Jadi next segmennya kita akan bahas sesuatu yang deket banget sama kita, yang relate bahasanya, kalau bahasa zaman sekarang kan relatable, gitu kan, yang deket banget sama kita untuk kita bicarakan di podcast ini. Kita obrolin ya. Di apa namanya podcast kita? Mother Kocak. Oke deh. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri nih guys ya. Terima kasih. Terima kasih udah mau nontonin kita dari awal sampai akhir. Betul. Semoga kalian gak lupa sama kita. Kalau kalian lupa, besok kita kenalan lagi ya. Kita pamit dulu undur diri. Pamit dulu ya. Makasih semuanya. Jangan lupa di komen, jangan lupa nonton, like, terus share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nonton terus Mother Kocak. Oke. Oke, kita pamit undur diri guys. Bye bye.